Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sehat, semangat? Semangat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Selesai. Saya mau mengecek kesiapan belajar hari ini. Coba dicek bajunya semuanya sudah rapi belum? Sudah lengkap atributnya semuanya? Sudah pakai hasduk? Sudah. Oke, saya mau mengecek kehadiran. Hari ini kelas 9C. Ada yang nggak berangkat? Ada. Ahmad Hafid ada? Hadir. Bagus Nito? Hadir. Ada. Hasna? Izin ya? Apa Mbak, kegiatan apa? Pramuka. Arata? Ada. Salsabila? Oke, untuk menumbuhkan rasa cinta kita ya, terhadap tanah air, kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Boleh berdiri semuanya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Kemudian agar kita nanti pembelajarannya lebih rileks, ya nanti kita melakukan teknik stop terlebih dahulu. Jadi relaksasi. Nanti kalau ada musiknya saya hidupkan, nanti kalian duduk bersandar yang nyaman. Kemudian nanti tarik nafas, keluarkan nafas, gitu ya, biar lebih rileks. Oke, silakan duduk yang nyaman. Kemudian matanya boleh dipejamkan. Yang nyaman, senyaman mungkin. Kemudian boleh tarik nafas, dikeluarkan. Diulangi sampai 5 kali. Rasakan tubuh kalian lebih rileks agar nanti bisa lebih fokus lagi untuk pembelajaran hari ini. Semuanya pada bawa handphone? Ya, silakan handphonenya dikeluarkan. Silakan kode QR di depan di scan, kemudian masuk ke Wayground. Nanti kodenya saya di-share ya. Jadi ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal kalian sebelum kita menuju ke pembelajaran selanjutnya. Sudah masuk semua? Iya, Wayground. Silakan dikerjakan. Ayo dikerjakan masing-masing, nggak usah tanya temannya.
disebut apa? Cells. Rumus dasar di Excel selalu diawali dengan, kalau menulis rumus kita biasanya apa? Oke, hari ini ya kita akan membahas tentang pengolahan data menggunakan aplikasi pengolah lembar kerja. Ya, sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu ya, apakah kalian pernah menghitung menggunakan kalkulator? Pernah nggak ngitung pakai kalkulator? Pernah. Biasanya ngitung apa? Hitung apa? Jumlah apa? Uang. Jumlah uang. Kemudian jika menghitung dalam jumlah banyak, apa tantangannya? Kira-kira kurangannya apa? Kalau kita ngitung uang banyak banget tapi pakainya kalkulator, apa? Kira-kira tantangannya? Error. Terus apa lagi? Lama. Apa lagi? Hitungnya pasti benar nggak? Belum tentu. Ya, bisa benar, bisa salah. Oke. Karena mengolah data ini kalian berpikir kritis, berpikir logis, nyari rumus ini kok bisa ya nilai segini keterangannya lulus, nilai di bawah ini nilainya keterangannya remedi ya. Jadi kalian bisa berpikir kritis, berpikir logis ya dengan mempelajari pengolahan data. Kemudian untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama peserta didik mampu mengolah data dengan sederhana, dan yang kedua peserta didik dapat melakukan pengolahan data menggunakan aplikasi pengolah lembar kerja. Hari ini kita menggunakannya apa? Microsoft Excel. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat bernalar kritis untuk menganalisis data sesuai dengan prosedur pengolahan data. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, ice breaking dulu. Masih ingat tepuk 1 sampai 5? Masih. Oke. Kita mulai ya. Tepuk 1, yes. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Sekali lagi tepuk 5. Oke, ya. Siap belajar. Sekarang bayangkan ya, coba kita bayangkan bareng-bareng. Kalian adalah ketua kelas. Guru meminta kalian untuk merekap data nilai ulangan teman-teman sekelas. Jadi ada 32 nama ya, 32 siswa dengan nilai yang berbeda-beda. Kemudian guru meminta kalian untuk mencari rata-rata nilai dan siapa saja yang remedial. Apa tantangan utama yang kalian hadapi jika data nilai ulangan dihitung secara manual? Jadi kita ada berapa mapel? 11 ya, ada 32 anak. Kalau kita ngitungnya secara manual, kira-kira apa tantangan utamanya? Lama ngerjainnya, terus apa lagi? Capek. Terus apa lagi? Apa? Nilainya tadi apa? Belum tentu benar. Jadi bisa betul, bisa salah. Kemudian aplikasi atau perkakas apa yang dapat membantu kalian untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan lebih cepat dan akurat? Kira-kira apa? Ya, kita bisa pakai Microsoft Excel ya. Oh ya, pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan ya tentang pengolahan data ya. Ini saya ulas sedikit, nanti sambil saya jelaskan lagi tentang Microsoft Excel-nya. Untuk prosedur pengolahan data dimulai dari data mentah lalu dirubah menjadi format yang lebih mudah dibaca. Misalnya dalam bentuk grafik, dokumen, atau dalam bentuk konteks yang dibutuhkan. Kemudian pengolahan data menggunakan Microsoft Excel ya. Kenapa sih kok kita penting banget belajar Microsoft Excel itu kenapa ya? Karena mengolah data dengan Microsoft Excel itu agar data dapat tersusun dengan rapi, kemudian perhitungan rumus dapat dilakukan secara tepat. Kemudian pada bagian lembar kerja, rumus dapat menggunakan berbagai fungsi yang disediakan oleh aplikasi, termasuk fungsi dasar, statistik, dan logika. Ini ya, ada fungsinya, salah satunya ada sum, yaitu untuk penjumlahan,
kemudian ada average, rata-rata, sudah ini ya, sudah tahu ya. Kelas 8 kita sudah pernah belajar juga. Kemudian ada max, ada min, ada if. Yang if, Evan boleh dibacakan apa Pan? Untuk apa fungsinya? Jika membuat keputusan logika sederhana berdasarkan kondisi tertentu. Ya. Seperti A1 70 lulus Lebih besar dari bisa dari 10 lulus. Selain itu tidak lulus. Oke. Kemudian ada VLOOKUP ya, untuk mencari data dalam tabel lain berdasarkan kriteria yang ditentukan. Nanti hari ini kita belajar fungsi-fungsi salah satunya seperti itu. Kemudian kualitas data yang baik, yaitu agar bermanfaat, data harus benar. Ya, jadi data yang kita bikin itu harus benar, tidak salah. Kemudian lengkap, datanya nggak ada yang hilang. Kemudian tetap, tidak berubah tanpa alasan. Ya. Kalau nilai kalian tahu-tahu berubah, ikhlas nggak? Enggak. Ya. Kalau tahu namanya Hafid hilang, berubah jadi nama Hanif gitu, gimana? Ya. Kemudian penyajian data dapat membantu memahami informasi dengan lebih mudah, menarik, dan mendukung pengambilan keputusan. Jadi kalau kita misalnya siapa ya, Julio punya perusahaan, Amin ya, punya perusahaan, nanti punya karyawan, tolong dong bikinin saya data penjualan bulan September misalnya. Nah itu nanti bisa di presentasikan kemudian untuk mendukung pengambilan keputusan. Misalnya Julio jual pengusaha sepatu misalnya, sepatu ini bulan ini penjualannya kok tinggi, itu kenapa? Terus sepatu yang merek ini kok penjualannya rendah, itu kenapa? Jadi bisa untuk perbandingan, ya bisa untuk pengambilan keputusan. Jadi saya bentuk kelompok terlebih dahulu berdasarkan pretest yang tadi. Ya silakan menuju ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2, 3, 4. Kemudian ada data nilai ulangan, ya ada di dalam LKP di sini, sama ada alat tulis. Kemudian yang nomor pertama, ya yang nomor 1, langkah-langkah kegiatan orientasi masalah. Bayangkan kalian adalah ketua kelas, guru meminta kalian untuk merekap data ulangan teman-teman sekelas. Ada 32 nama dengan nilai yang berbeda-beda. Guru meminta kalian untuk mencari rata-rata nilai dan siapa saja yang remedial. Apa tantangan utama yang kalian hadapi jika nilai ulangan dihitung manual menggunakan kalkulator? Lalu aplikasi apa yang dapat membantu kalian dalam menyelesaikan masalah ini dengan lebih cepat dan akurat? Kemudian yang nomor 2, sintak 2. Bersama kelompokmu tentukan pembagian tugas dalam kelompok. Ya, jadi nanti dibagi tugasnya, ada yang bikin Excelnya, dan ada yang ngerjain LKPD-nya sama jawabannya, ada yang bacain rumusnya bareng-bareng ya. Kemudian yang nomor 4, diskusikan strategi apa yang digunakan untuk menyelesaikan masalah di atas yang tadi. Nomor 4, cocokkan fungsi fitur Excel berikut dengan kegunaannya. Nanti ini dikasih tanda ini ya, kayak garis ya, sesuai dengan jawabannya. Nah, ini adalah daftar nilai SMP Negeri 1 Jatipuro kelas 9C yang akan kita buat. Ya, ada nomor, ada nama, ada nilai UPS, nilai UAS, dan yang akan kita hitung, yang akan kita cari formulanya, yaitu yang pertama ada jumlah, yaitu kemudian mencari rata-rata, mencari keterangan, mencari peringkat. Ya, jadi peringkatnya 1 sampai 10, rankingnya, ya kita cari rankingnya. Dan di bawah, kalau kalian kesulitan, ini dapatnya dari mana sih? Di bawah ada keterangan. Ya. Jumlah didapat dari hasil penjumlahan nilai UTS dan nilai UAS.
Kemudian rata-rata didapat dari pembagian nilai UAS dan nilai UTS. Kemudian untuk keterangan didapat jika nilai rata-rata lebih besar dari sama dengan 75, maka keterangan lulus. Selain itu tinggi. Kemudian peringkat didapat dari urutan rata-rata terendah sampai urutan paling tinggi. Boleh diperhatikan ke depan sebentar ya. Ini saya mau mendemonstrasikan contoh ya, satu aja untuk menghitung jumlah. Kalau menghitung jumlah tadi udah dijelaskan rumusnya pakai sama dengan apa? Ya, sum ya, sama dengan sum. Sama dengan ya, caranya sama dengan ketika kita ingin menuliskan formula atau rumus dalam Microsoft Excel itu simbol awal yang harus kita ketik simbol apa? Sama dengan, kemudian klik sum. Kemudian nilai yang akan kita jumlahkan berarti nilai apa? UTS sama UAS. Ya, UTS-nya siapa ini yang akan kita cari nih? Ya, Arsaka. Nilai UTS-nya Arsaka sama nilai UAS ini. Berarti C berapa? C5 sampai D5. Kemudian tutup. Kalau sudah di kemudian bisa ditarik ke bawah. Klik insert. Pilih yang bar. Insert bar chart. Pilih yang ini. 3D. Nanti muncul seperti ini ya. Masih ingat caranya? Ya. Nanti kalau belum paham boleh tanya saya. Silakan dikerjakan. Ada yang sudah bisa ranknya? Sudah, tadi bisa? Oke. Hah? Referensi yang sama rata-rata dari nilai rata-ratanya itu ke bawah terus di F4. Iya. Oh yang itu. Iya. Pilihnya yang rank aja ya, jangan rank average ya. Nah, terus ketik koma lagi. Pilihnya enggak usah diklik aja dulu. Nah, bisa. Terus ini sini pakai koma. Sudah semua? Sudah. Oke, silakan kita sesi presentasi. Nanti boleh kalau ada yang mau bertanya atau memberi saran ya boleh sama teman-teman yang nanti yang maju ke depan. Silakan. Hafiz, kelompok berapa kamu, Miss? Ya, silakan kelompok 3 maju ke depan, LKPD-nya di bawah. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggota saya Ahmad Abid Khairuddin Dan saya Rahmat Tirta Pramukti. Saya Raja Otak Putri. Saya Nina Natiasa Kalia.
akan mempresentasikan hasil KPD kami. Satu, orientasi masalah ini jawaban kami akan memakan waktu yang lama dan hasilnya belum tentu benar. Aplikasi yang membantu kita menyelesaikan masalah ini adalah Microsoft Excel. Jadi tantangan utamanya dari kelompok kalian apa Mbak? Jawabannya Mbak? Akan memakan waktu yang lama dan hasilnya belum tentu benar. Ya, kalau dikerjakan secara manual. Sedangkan untuk aplikasinya apa yang dipakai? Microsoft Excel. Microsoft Excel. Ada yang mau kelompok lain yang ditanyakan? Aku Silakan. Aku ilmu dari kelompok 8. Apakah bisa dijelaskan untuk tutorial menghitung ranking? Oh ya, silakan. Salah satu anggotanya dipraktekkan. tulis rank, pilih yang paling bawah, klik 2 kali. Kemudian Blok rata-rata dari atas sampai bawah, lalu klik titik koma, terus blok lagi dari rata-rata. rata Berarti dari F berapa? F5 sampai F14. Kemudian klik. Klik F4 untuk mengunci. Lalu pencet titik koma, Pilih yang angka 0. ya. Klik 2 kali, Setelah itu tutup kurung, hmm, enter. ya. Ditarik dulu. Ya, sudah muncul ya hasilnya. Boleh tepuk tangan buat jadi cara menghitung apa Mas? Ranking. Ya, ranking atau peringkat. Setelah kalian mengolah data ini, berarti kesimpulannya yang mendapatkan peringkat pertama siapa? Farhan. Farhan. Kemudian yang peringkat kedua Agra. Agra. Ada nggak yang ranking D? Berapa orang? 2. Ya, siapa saja? Diandra dan Januar. Yandra dan Januar. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi untuk kelompok 3? Sudah? Oke, boleh tepuk tangan buat kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Aisyah Nurasana, saya Aulia Andini Saya Bagus Mita Alfiansyah Kiskil. Saya Ladino Ramadhani. akan mempresentasikan hasil dari LKPD kami. Tantangan utama jika data nilai dihitung manual menggunakan kalkulator adalah memakan waktu yang lama dan belum tentu benar. Aplikasi yang membantu menyelesaikan masalah tersebut dengan lebih cepat dan akurat adalah Microsoft Excel. Ini nomor 2. Iya. Fitur Match atau Match dan center. Fitur Match dan Center berfungsi untuk menggabungkan beberapa sel. Fitur Average digunakan untuk menghitung rata-rata suatu kumpulan data. Fitur Sheet digunakan untuk berfungsi sebagai lembar kerja Excel. Salah-salah gitu, ada yang salah-salah? Ada. Apa Mbak? Pas nyari peringkat Nyari peringkat ya. Apa? Salahnya di mana? di bagian rumus. Bagian rumusnya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Saya Ya, dari kelompok mana Mbak? Namanya siapa? Salsabila dari kelompok 5 ingin bertanya bagaimana kelompok kalian dalam pembagian tugas. Oke. Oke, jadi untuk pembagian tugas aku yang membuat Excelnya, aku datanya. membuat Excelnya, terus yang Aisyah yang mendeklar rumusnya, terus Bagus Mito sama Alvino yang buat LKPD yang mengisi. Oh ya, mengisi LKPD. Oke, sudah? Tidak ada yang mau ditanyakan? Sudah? Jelas? Oke. Terima kasih buat kelompok 4. Boleh tepuk tangan. Silakan, boleh duduk. Sudah presentasi semuanya. Sekarang silakan kalian isi yang evaluasi presentasi
dengan Microsoft Excel memudahkan kita dalam menyusun, menghitung, menganalisis, dan menyajikan data. Dengan memanfaatkan rumus, fungsi, serta grafik, siswa dapat memahami informasi dengan cepat dan akurat. Tadi kalian lebih cepat nggak ngerjainnya pakai Excel? Dan kalau rumusnya itu benar, hasilnya sesuai nggak sama yang diharapkan? Sesuai. Nah, tadi ada yang salah-salah, berarti rumusnya masih ada yang keliru. Kemudian keterampilan ini apakah cuma berguna di sekolahan kira-kira? Tidak. Kira-kira nanti kalau jadi guru, misalnya kalian nanti sudah bekerja, ini kepakai nggak? Ya, jadi ngolah data ini kan nggak cuma bisa dipakai ngolah data nilai aja, boleh data penjualan, ya macam-macam. Misalnya menghitung tabungan kalian per hari bisa. Ya, keterampilan ini tidak hanya berguna di sekolah, tapi juga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari maupun di dunia kerja. Oke, untuk pembelajaran selanjutnya nanti kita explore lagi tentang Excel-nya, ya. Kita bisa mengurutkan data nama-namanya, urut abjad dari A. Kalau tadi kan masih acak, ini kita urut abjad dari A sampai Z. Atau kalau yang rankingnya tadi masih acak nggak? Masih. Jadi nanti kita bisa mengurutkan dari ranking 1 sampai ranking paling bawah. Oke? Oke. Sebelum kita tutup, ada ice breaking terakhir. Ya. Oke, boleh kita ice breaking terakhir ya sebelum kita menutup pembelajaran ini. Boleh berdiri semua, ikuti gerakan di depan dengan semangat ya. Ya, oke ya. Oke. Oke, ikutin di depan. Ayo, semangat. Hebat. Bayangkan sama dalam detik. Empat. Oke, terima kasih Pak. Duduk lagi. Pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Terima kasih pertemuan hari ini. Insya Allah nanti ketemu lagi semuanya sehat. Ya, kita minta tolong laptop sama komputernya di close. Ya. Terima kasih pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu El. Sudah.